Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi, menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audio visual, live atau recording, siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. Gerakan cerdas memilih. Pemilu sebentar lagi loh. Yuk jadi pemilih cerdas. Ikutan Gerakan Cerdas Memilih. Dengar dan saksikan GCM Show yang bakal kasih kamu banyak sekali informasi tentang pemilu. Bareng narasumber dari KPU, Bawaslu, Polri, KPI, DPR RI dan juga budayawan. Dimeriahkan oleh Marcella Tahitu, Geisha, Indra Sinaga, Rimar, Jemimah, Rifki Halif, Adlani Rambe, dan Tisha. Rabu 31 Mei 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM Jakarta, RRI Net, dan di Relay Pro 1 FM seluruh Indonesia. Gerakan Cerdas Memilih, menuju pemilih cerdas. Gerakan cerdas memilih. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI. Dan penutup. Baiklah Bapak Ibu, pengantar kita akan Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada. Kembali kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran reportase kerjasama RRI Nia Selatan dengan Dinas P2 KBP 3 Kabupaten Nia Selatan. Tepatnya hari ini, Kamis tanggal 10 Agustus 2023, menyiarkan secara langsung pelaksanaan acara pertemuan penguatan kampung KB tingkat Kabupaten Nia Selatan lintas sektorat. Ya, tepatnya hari ini pendengar, Kamis 10 Agustus 2023, langsung di Bedak Kabupaten Nia Selatan. Tadinya bersama dengan MC menyampaikan bahwa ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada acara pertemuan penguatan kampung KB tingkat Kabupaten Nia Selatan lintas sektor, yakni diawali dengan doa, kemudian akan dilanjutkan dengan kata sambutan yang langsung disampaikan oleh Kadis P2 KBP 3A Kabupaten Nia Selatan, Ibu Swasti Elizabeth Duha Eskep NS MKM. Dan nantinya setelah kata sambutan atau kata pembukaan dilanjutkan dengan arahan sekaligus membuka pertemuan oleh Bapak Asisten 1 yakni Bapak Fatoloza Giawa, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi. Kemudian akan adanya kegiatan seputar Kampung KB baik dari PLKB Hilimegai, kemudian PLKB Toma, dan nantinya pendengar akan dilaksanakan sesi diskusi dan penutup. Segera kita ikuti saat ini, kita dengarkan bersama kata pembukaan oleh Kadis P2 KBP 3A Kabupaten Nia Selatan, Ibu Swasti Elizabeth Duha Eskep NS MKM. Yang kami hormati Bapak Asisten 1 Pemerintahan Daerah Kabupaten Nia Selatan, yang kami hormati pimpinan Departemen Agama atau yang mewakili, yang
saya hormati Bapak Ibu Kepala OPD se-Kabupaten Nia Selatan atau yang mewakili, Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Kepala Puskesmas atau yang mewakili, Bapak Ibu PLKB, dan seluruh pejabat struktural Dinas P2 KBP 3A yang berkesempatan hadir pada hari ini. Dan saya sapa juga mitra kerja kami RRI Nia Selatan yang senantiasa setia meliput kegiatan Dinas P2 KBP 3A. Juga mungkin ada di daftar undangan kami LOB dan WVI, mungkin masih dalam perjalanan ya. Baik, sambut salam kami dalam bahasa daerah Nias, Ya Ahohu. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini kita melaksanakan pertemuan lintas sektor dan lintas program terkait penguatan kampung KB. Ya, dalam kesempatan ini sebagai kata pembukaan saya mau menyampaikan beberapa hal terkait kampung KB yang mungkin sudah terpampang di beberapa desa itu ya, ada dibuat gapura-gapura kampung KB. Nah, mungkin itu sudah tercanangkan dari sejak untuk kita mengetahui bersama latar belakangnya tahun 2016 itu amanat Presiden RI, setiap kampung, setiap desa itu harus ada kampung KB. Apa itu kampung KB? Perlu saya jelaskan, tahun 2016 kampung KB diistilahkan yaitu kampung keluarga berencana. Namun semakin ke sini, di tahun 2018 kita merubah mindset kita dengan kampung keluarga berkualitas. Kenapa? Karena sasarannya adalah keluarga, penguatan keluarga kecil yang berada di kampung, yang berada di desa. Tentu dalam hal ini salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas keluarga kecil yang ada di desa-desa. Tentunya ini berarah atau bergaris lurus dengan bagaimana penguatan fungsi di dalam keluarga. Karena apa? Keluarga adalah lini terkecil, kelompok terkecil di dalam masyarakat, dan mulai dari keluargalah terbentuk yang namanya karakter, yang namanya pola asuh, yang namanya cara pandang dan cara berpikir, sehingga diharapkan ketika masuk ke masyarakat di dalam kelompok besar, keluarga-keluarga kecil yang berkualitas ini boleh memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama bangsa dan negara. Jadi Bapak Ibu dan perlu saya laporkan Pak Asisten, kita di Nia Selatan tahun 2016 ketika pencanangan oleh Presiden RI bahwasanya harus terbentuk kampung KB di setiap kecamatan dan desa, 2016 kita memulai dengan 1 kampung KB saja Pak. Masuk ke tahun 2017 bertambah sekitar 27 kampung KB. Dan itu hanya daratan Pak. Dan 2017 total berjumlah 28 kampung KB. Masuk ke tahun 2018 ada penambahan 50 kampung KB. Kita membentuk 50 kampung KB sehingga berjumlah 78 kampung KB. Tahun berikutnya tidak terbentuk lagi Pak. Kendalanya saya juga kurang tahu karena saya baru mengikuti ini ketika tahun 2022. Maka sampai tahun 2022 kampung KB kita di Nia Selatan berjumlah 78 kampung KB. Dan di tahun ini, awal tahun kemarin kita sudah
mengupayakan semua profil desa, namun masih ada beberapa desa lagi yang belum terkumpul profilnya dan segala persyaratan untuk kampung KB. Maka tahun ini 2023 bertambah 171 kampung KB. Dengan seluruhan jumlah total kampung KB kita saat ini berjumlah 249 kampung KB. Itu berarti ada 212 desa lagi yang belum dicanangkan sebagai kampung KB. Nah, melalui pertemuan ini tentunya kita menyatukan persepsi kita untuk tahun 2024 seluruh desa se-Kabupaten Nia Selatan kita mencanangkan menjadi kampung KB. Dan program ini didukung penuh oleh BKKBN Pusat dan tentunya sesuai dengan amanat Presiden RI ini harus dijalankan. Maka kami dari Dinas P2 KBP 3A berharap sepenuhnya nanti untuk semua kita yang boleh hadir di ruangan ini boleh mencurahkan pendapat dan saran sehingga bagaimana supaya tahun 2024 seluruh desa, seluruh kampung se-Kabupaten Nia Selatan boleh menjadi kampung keluarga berkualitas, di mana hal ini adalah salah satu pendukung untuk meningkatkan program pengentasan percepatan penurunan stunting, juga peningkatan program Bangga Kencana atau yang disebut juga pengembangan keluarga berencana yang berkualitas, dan meningkatkan program-program lainnya terutama dalam peningkatan lingkungan yang dengan sanitasi yang baik dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim, dan tidak kalah penting dengan gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas yang digagas oleh Dinas Kesehatan, juga meningkatkan bagaimana pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Jadi itulah sebagian yang boleh kami laporkan kepada kita, dan mohon nanti kiranya Bapak Asisten 1 boleh memberikan bimbingan dan arahan dalam pertemuan kita pada hari ini. Itu saja yang boleh saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon dimaklumi dan saya sapa kita kembali. Shalom Yahovu. Baik, terima kasih atas kata pembukaan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas P2 KBP 3A. Oleh Kadis P2 KBP 3 Kabupaten Nia Selatan, Ibu Swasti Elizabeth Duha SKEP NS MKM. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan arahan sekaligus membuka pertemuan oleh Bapak Asisten 1 disampaikan oleh Bapak Fatoloza Giyawa. Salam sejahtera bagi kita semua, Yahowu. Biasanya itu kalau gerakan KB mungkin ada salamnya. Apa salamnya? Itu seharusnya dari tadi disampaikan itu biar semangat pesertanya. Baik, mungkin itu tidak ada kata yang terlambat, mungkin nanti bisa disampaikan kepada peserta ini. Yang kami hormati Bapak Kepala OPD yang berkenan hadir atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala yang mewakili dari Dinas Kantor Kementerian Agama, Kepala Dinas seluruh, dan Bapak Ibu Camat. Nggak ada camat yang hadir kan, hanya yang mewakili. Dan saya ini juga para Kepala Puskesmas, juga hanya seberapa. Siapa Kepala Puskesmas yang hadir? Enggak ada, hanya yang mewakili. Ada dari apa ini, Teluk Dalam, Puskesmas Teluk Dalam, dan juga para pejabat struktural yang hadir pada saat ini, dan juga mitra kerja dari
Radio RRI Nias yang hadir untuk peliputan pada saat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Pada saat ini kita diberi kesempatan untuk berkenan hadir di ruang yang sederhana ini. Namun masih kita doakan yang lain yang belum hadir supaya bisa sampai di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa seharusnya para kepala dinas yang kita harapkan hadir, mudah-mudahan nanti yang mewakili bisa disampaikan kepada pimpinannya apa-apa yang disampaikan dari sini. Artinya jangan hanya menghadiri aja, tentunya ada laporannya disampaikan bahwa beginilah caranya. Tadi mengenai undangan, untuk tujuannya ini adalah menguatkan kampung KB. Nah, kalau pengertian menguatkan itu artinya gagasan yang memang sangat diharapkan bagaimana supaya peningkatan, ya, kalau asumsi masyarakat KB itu berarti mengurangi jumlah pertumbuhan penduduk, kan itu. Namun di lain yang arti yang sebenarnya bukan menguranginya yang penting, tetapi kesejahteraan keluarga itu sebenarnya, ya. Karena tadi sampaikan bahwa kampung KB itu yang diubah maknanya menjadi keluarga sejahtera, ya, disejahterakan dari keluarga kecil itu menjadi sejahtera. Itu tujuan utama sebenarnya. Bukan kita lihat daripada menguranginya. Kalau dikurangi ya bagaimana juga, kita dibutuhkan semua penduduk ini. Nanti akibatnya juga sekolah nanti tidak bisa lagi tutup sekolah nanti. Kalau nggak ada lagi anak-anak yang dihasilkan, kan begitu. Nah, untuk itu kepada Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, itulah fungsi daripada bagaimana memberikan pengertian kepada masyarakat, memberikan sosialisasi dengan yang sebenarnya. Kalau zaman-zaman dulu, masanya Orde Baru, ya, penekanan yang memang luar biasa dipaksakan oleh TNI untuk melaksanakan penekanan pertumbuhan penduduk itu. Jadi sekarang sudah halus, tidak sedemikian. Ya, walaupun misalnya dia masih keluarga itu bisa menambah keluarganya, ya tidak bisa lagi karena sistem dulu dipotong habis semua banyak. Sehingga tidak bisa lagi menghasilkan. Kalau bukan ibu-ibunya dipotong, ya laki-lakinya dipotong. Ini laki-laki ya susah kalau udah sampai ke sana. Ya, makanya kadang orang akan takut untuk kalau disuruh KB, kan gitu. Tidak menghasilkan lagi. Memang itu benar. Mungkin kalau sistem pakai misalnya pakai tablet itu ada programnya, ya masih bisa. Tetapi kalau sistem potong habis, ya tidak berguna lagi itu laki-laki. Itu. Jadi ini hal itu yang perlu dijelaskan kepada masyarakat. Nah, dari segi daripada banyaknya kampung KB, ini udah hampir 50% lewat ya. Nah, ini. Jadi itulah tujuan kita supaya bisa. Jangan 100%, berarti setidaknya dinaikkan lagi lah. Artinya tahap demi tahap
per tahun itu mesti ada kita berhasil menaikkan kampung KB itu menjadi target kita yang hadir pada saat ini. Terutama ini para PILKB di kecamatan. Ada yang hadir dari kecamatan? Oh ada ya, ini sebagiannya. Maunya sebagian harus diundang sebenarnya itu. Karena mereka lah sebagai prajurit di lapangan itu. Perpanjangan tangan. Jadi mereka setiap saat untuk memberikan informasi itu kepada masyarakat. Tentunya kalau sudah hal ini semakin meningkat, tentunya kita akan bahagia kalau sudah mendapatkan hasilnya. Kan begitu. Ya, jangan nanti pula ya salah juga, salah sasaran. Seperti yang kami katakan tadi, ya orang yang belum berhasil dilakukan juga sama dia nanti apa? Jangan diarahkan. Nah, itu susah. Nah, jadi mungkin kalau misalnya 2, gitu kan anak 2 apa? Masih 2 sekarang ya, masih tetap 2 dipertahankan, masih 2 anak itu sudah bahagia. Siapa yang melaksanakannya? Sudah 2 di sini. Ada yang 2. Nah, berarti tidak dilaksanakan. Nah, itu sudah melanggar. Nah, kalau kami tetap 2, nah itu tidak boleh lebih. Harus kita berikan contoh. Ini keluarga saya hanya keluarga kecil, kan gitu, dan sejahtera. Dan memang itulah yang maknanya sebenarnya disampaikan kepada keluarga itu. Bukan yang dikatakan banyak anak, banyak rezeki. Itulah filsafat mereka orang kampung itu. Tambah banyak anak itu katanya rezekinya juga tambah banyak katanya. Nah itu. Itulah tugas kita yang hadir pada saat ini untuk memberikan pemahaman itu supaya mereka itu jangan segan-segan untuk mengikuti program ini. Nah, tentunya banyak manfaatnya kalau memang ini bisa tercapai. Dari segi kesehatannya ada, dari penekanan stuntingnya juga bisa berkurang. Dan ini para camat ada ya, mewakili. Ini informasinya ini yang selama ini mengenai stunting itu, yang selama ini bukan lokusnya, mau-maunya kepala desa supaya ada stunting di kampungnya itu. Supaya dapat bantuan katanya. Nah itu sudah ada ya. Hati-hati. Dan juga yang petugas saat ini. Jangan dibiarkan itu data itu. Yang seharusnya berkurang malahan bertambah. Lokusnya itu yang kena itu. Kan kita mengurangi. Ya benar-benar ya tidak ada lah. Itu sudah ada gejalanya. Karena dari PMD, mana PMD? Oh itu. Iya Ibu Sedin kan? Ada kan? Beberapa desa memasukkan program untuk di desa itu supaya ada termasuk apa ini? Lokusnya stunting itu. Itu jangan dibiarkan. Untuk mengevaluasi APBDes mereka itu supaya dihindari. Jangan bahasa yang ada menjadi ada. Yang seharusnya ada itu ditiadakan. Nah itu. Kecuali kalau memang benar-benar itu terjadi. Ya, jangan pula kita menutup mata untuk itu. Mungkin karena bantuan itu. Jangan karena bantuan. Begitu juga hal ini. Ya, menjadi target kita tadi semua, ya jangan semualah. Nanti bahaya pula ini.
bagaimana? Yang tentunya ini harapan kita, harapan pimpinan bahwa ini bisa berjalan dengan lancar apa yang kita programkan sebagai program nasional, ya, bahwa ini tetap berjalan dengan baik dan sungguh-sungguh untuk dilaksanakan. Nah, tentunya dinas terkait dalam hal ini supaya jangan nanti terkejut badan juga nih, ini program saya belum saya ini. Padahal sudah diundang pada hari ini. Ya. Jangan nanti sebentar lagi akan disahkan itu APBD 2024 pada bulan Agustus ini, supaya jangan terlewatkan. Ini saling berpegang tangan. Ya dimasukkan sikit-sikit lah. Ini terutama ada dari PU ada ya, diundang. Nah, PU ada, berarti dari segi apa ini mungkin pembangunan apa di sana perlu direncanakan, dimasukkan. Jangan dibilang ya kami belum tahu. Padahal jauh-jauh sebelumnya saling terkait. Ya 14 dinas ini saling berkaitan. Ya, karena diingatkan sebelum pengesahan APBD 2024 supaya dimasukkan, kalau belum dimasukkan. Mudah-mudahan ada programnya juga mendukung Kampung KB ini tahun 2023. Artinya jalankan sesuai dengan tahapan itu. Bagi yang belum, ini diwanti-wanti harus ada. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan ini tidak salah menyampaikan kepada masyarakat kita. Untuk itu, pada narasumber nanti ya supaya disampaikan walaupun singkat ini, apalagi kalau waktunya ini sudah mau setengah 12. Aturannya tadi jam 10 kalau tepat waktu, ini bisa terlaksana dengan baik. Maka untuk itu pertemuan ini kami buka secara resmi. Yahobu. Nah, sebelum kami tutup, supaya Ibu Kadisna menyampaikan yel tadi kepada peserta. Silakan. Baik, yel-yel Dinas KB atas permintaan Pak Asisten itu berencana itu keren. Berencana itu keren, ya, 2 anak lebih sehat. Lebih sehat, ya. Perlu saya jelaskan Pak, kan ini ada yang merasa bersalah ini Pak. Tadi Bapak bilang cukup 2 anak. Memang itu program pemerintah. Ya, namun yang udah terlanjur gimana nih Pak? Kadang ditanya sama kami Dinas KB, bagaimana yang sudah 3 atau 4? Karena saya sendiri pun udah 3 Pak. Nah, jadi lebih ke sini itu kita milenialkan 2 anak lebih sehat. Berarti 2 anak lebih itu boleh, lebih dari 2, namun jamin kesehatannya, jamin masa depannya, jamin karakternya, jamin pola asuhnya baik. Jadi mungkin itu Pak, kita rencanakan dari sekarang untuk 2 anak lebih sehat. Silakan Pak undangan Halawa. Kami mohon untuk berdiri. Baik. Saya pandu aja Bu atau Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan membuat moto keluarga berencana. Berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Kita mulai 1, 2, 3. Berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Kita ulang Pak. 3. Baik, sesuai permintaan Pak Asisten 3 kali. Jadi langsung aja nanti ya, jangan berhenti. Kita mulai. 1, 2, 3. Berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan duduk kembali.
Dan pemirsa RRI India Selatan di mana saja Anda berada, demikian arahan sekaligus membuka secara resmi pertemuan dari penguatan Kampung KB tingkat Kabupaten Selatan lintas sektor, tepatnya hari ini Kamis 10 Agustus 2023 yang dibuka secara resmi oleh Bapak Asisten 1 yakni Bapak Fato Loza Kiawa. Selanjutnya pendengar dan pemirsa RRI India Selatan di mana saja Anda berada, kita akan mendengarkan pemaparan materi yang disampaikan oleh Kabid P4 yakni Bapak Sofyan Fau, dan saat ini diikuti secara khidmat oleh seluruh peserta yang hadir pada ruang rapat Bapeda Kabupaten Nias Selatan di mana pelaksanaan ini sedang berlangsung. Kita akan dengarkan bersama pendengar pemaparan materi oleh Kabid P4 Bapak Sofyan Fau. Dan saat ini masih dalam kondisi persiapan untuk dapat melihat secara langsung seperti apa pemaparan materi yang akan disampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi menjelang kepada kita semua. Yahuhu. Yang saya hormati Bapak Asisten 1, yang saya hormati Ibu Kadis P2 P3A, Sekretaris Dinas, yang saya hormati Ibu Perwakilan dari Departemen Agama, yang saya hormati rekan-rekan dari SKPD yang terkait dengan kegiatan ini, dari kantor camat, puskesmas, dan seluruh kita yang hadir di tempat ini. Pertama-tama mungkin kita diberikan kesempatan untuk hadir di sini dan kami akan menyajikan sedikit tentang penguatan kampung KB. Dalam hal ini penguatan kampung keluarga berkualitas. Mungkin nanti akan saya sampaikan mengenai pengenalan awal tentang kampung KB ini dan akan dilanjutkan nanti untuk teman-teman dari PLKB. Sebenarnya apa yang telah kami lakukan di lapangan? Apa nanti yang kami harapkan kita bisa mencapai goal bagaimana penguatan kampung KB atau penguatan kampung keluarga kita ini bisa membangkitkan atau menyemangati kawan-kawan di tingkat keluarga untuk membangun Nias Selatan ini nantinya. Pertama-tama perlu saya sampaikan, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, bahwasanya pada tahun 2016 sejak dicanangkan Kampung KB ini, konsep awalnya adalah Kampung Keluarga Berencana, di mana sasarannya adalah kampung yang memang posisinya itu di pedalaman. Kesejahteraannya kurang, padat penduduk, dan perlu intervensi khusus untuk meningkatkan derajat kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Namun pada perkembangannya, pemerintah pusat menganggap ini adalah gebrakan yang perlu dikembangkan, sehingga konsepnya berubah menjadi kampung keluarga berkualitas. Tentunya dengan perubahan nama jadi kampung keluarga berkualitas, maka sasarannya menjadi berubah. Dalam hal ini sasarannya menjadi seluruh desa atau kampung yang ada di Indonesia. Dalam hal ini kalau kita di Nias Selatan, seluruh kampung yang ada di Nias Selatan ini bagaimana bisa kita intervensi dengan program Kampung KB ini. Dan pada tahun 2022 Presiden menguatkan dengan mengeluarkannya Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas. Tentunya ini diharapkan menjadi payung hukum yang menaungi integrasi dan konvergensi pelaksanaan program lintas sektor di Kampung KB. Sehingga apa yang diharapkan untuk bisa kita laksanakan di Kampung KB ini memiliki status yang jelas, memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga kita tidak ada keraguan untuk melakukan intervensi atau melaksanakan kegiatan baik yang bersumber dari swadaya masyarakat
maupun dari dana pemerintah. Adapun tujuan dari kampung keluarga berkualitas ini adalah untuk menyamakan persepsi dan keterpaduan program pada kegiatan pembangunan lintas sektor. Artinya diharapkan masing-masing organisasi pemerintah maupun organisasi masyarakat dapat bersinergi dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tentunya apabila ada sinergi akan ada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas sektor. Karena yang menjadi akhirnya adalah pembangunan keluarga dalam seluruh dimensinya. Artinya seperti kita ketahui, pembangunan keluarga itu sendiri bukan hanya tentang ekonominya atau kesejahteraan fisik, mental, sosialnya, tetapi ada 8 fungsi tujuan keluarga yang nanti akan menjadi goal pada kita. Mungkin di slide selanjutnya akan saya tampilkan. Dan ujungnya tentu ini menjadi pencapaian prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pak Presiden, dan tentunya pencapaian SDGs tahun 2030 yang dimana itu adalah kelanjutan dari MDGs yang sudah berakhir di tahun 2015, dan tentunya diharapkan bisa berkelanjutan, bisa memberikan efek yang lebih baik lagi untuk pencapaian kita sehingga SDGs tahun 2030 dapat kita capai. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah keluarga di tingkat kampung. Kenapa di tingkat keluarga yang kita intervensi? Karena memang untuk membangun satu daerah itu kita menguatkan keluarganya dulu, konsepnya seperti itu. Karena di tingkat keluarga inilah mulai dari orang tua dan generasi kita akan kita bentuk. Sehingga diharapkan nanti ke depannya akan menciptakan SDM yang unggul, sehat jasmani dan rohani, berkarakter, produktif, aktif dalam kehidupan sosial, dan tentunya lingkungan yang sehat, baik secara fisik maupun mental. Adapun penguatan untuk fungsi-fungsi keluarga yang kita harapkan adalah dalam hal ini fungsi agama, artinya penguatan generasi kita itu di bidang agama dimulai dari keluarga. Tentunya kita harapkan keluarga dapat mengenalkan agama, kasih sayang, perlindungan, sosial budaya, dan tentu saja untuk tujuan berkeluarga itu adalah reproduksi, menghasilkan keturunan. Tentunya yang kita harapkan di sini bukan hanya sekedar berketurunan, tetapi bagaimana strateginya agar keturunan yang diciptakan itu atau generasi kita selanjutnya dapat menjadi generasi yang berkualitas. Demikian juga dengan sosialisasi dan pendidikannya, ekonomi, dan tentunya lingkungannya. Artinya seperti moto dari bidang KB, dari dinas KB tadi, kita menciptakan generasi yang sehat. Sehat artinya dapat membuat generasi kita itu memang terdukung baik dari lingkungan, ekonomi, pendidikan, agama, dan perlindungannya. Karena seperti kita ketahui ada begitu banyak permasalahan-permasalahan di tingkat generasi kita. Mungkin sering kita dengar pembulian di sekolah, anak-anak bagaimana pergaulan seperti yang sering kita lihat di TV, begitu bebasnya, sehingga kita harapkan fungsi keluarga inilah yang dapat memberi perlindungan bagi anak-anak kita. Adapun beberapa program pelaksanaan yang dilaksanakan di Kampung KB adalah mengenai penyediaan data dan dokumen kependudukan, melakukan advokasi dalam gerakan masyarakat hidup sehat, peningkatan akses dan pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, baik dari pemerintah maupun bersumber dari swadaya masyarakat, pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan risiko stunting. Mungkin ini yang lagi heboh ya, stunting yang jadi perhatian baik dari pemerintah pusat dan daerah. Peningkatan cakupan akses pendidikan, dalam hal ini mungkin keterjangkauan pendidikan yang
baik secara kuantitas maupun kualitas. Artinya gap antara sekolah-sekolah di daerah yang sudah maju pendidikannya bisa direduksi dengan daerah-daerah yang memang sedikit tertinggal mengenai kemajuan pendidikannya. Demikian juga dengan pemberdayaan ekonomi keluarga. Kenapa ini menjadi perhatian kita? Karena memang untuk meningkatkan derajat kesehatan, kualitas dari suatu keluarga, salah satu faktor utama yang mendukungnya adalah perekonomian keluarga itu sendiri. Artinya diharapkan dengan majunya perekonomian suatu daerah akan berdampak pada kemajuan dari generasi kita berikutnya, akan berdampak pada pembangunan daerah kita, sehingga kita bisa berdaya saing baik dengan daerah lain maupun negara-negara lainnya. Dan yang terakhir mungkin penataan lingkungan keluarga, peningkatan akses air minum serta sanitasi dasar. Mungkin ini juga menjadi perhatian dari kepala daerah kita. Kemarin kami diberi masukan dari Pak Pimpinan bahwasanya diharapkan kepada rekan-rekan pada pertemuan ini dipesankan kalau bisa diingatkan kembali tentang penguatan akses air minum dan sanitasi dasar di tingkat kampung atau desa. Karena memang ini mungkin terdengar simpel tapi memberikan daya ungkit yang besar untuk meningkatkan derajat kualitas keluarga di tingkat desa. Dan kalau di Kabupaten Nia Selatan sendiri, mungkin tadi sudah disinggung oleh Ibu Kadis P2 KBP 3A, pada tahun 2023 ini kita membentuk 171 kampung KB yang baru. Dan secara persentase untuk realisasi pembentukan kampung KB tingkat provinsi, kita kemarin mendapat apresiasi karena kita lima besar untuk pencapaian realisasi kampung KB. Dalam hal ini kita sudah membentuk 249 kampung KB dari 461 jumlah desa kita. Dan memang itu masih di bawah target dari BKKBN Provinsi yang mengharapkan kita bisa mencapai 331 kampung KB. Tapi mungkin yang jadi perhatian kami di sini bukan hanya masalah kuantitasnya, tetapi bagaimana kualitas dari kampung KB yang sudah kita tetapkan itu. Karena tentunya kita harapkan bukan hanya berdiri di atas angka secara kuantitas, tapi juga bagaimana kualitas dari pelaksanaan program di lapangan bisa kita kuatkan sehingga apa tujuan dari pembentukan kampung KB itu sendiri bisa tercapai. Nah, tentunya nanti kami harapkan dari kawan-kawan lintas sektoral bisa memberi masukan kepada kami, bisa bergandengan tangan dengan kami, karena jujur aja Bapak Ibu, kami di lapangan punya penyuluh KB di tingkat kecamatan. Dan seperti kita ketahui bersama juga, ada beberapa OPD, mungkin dari Depak ada penyuluh agama, dari pangan ada penyuluh pertanian, ada TKSK, ada pendamping PKH. Kami harapkan dari pertemuan ini kita bisa bersinergi lah. Setidaknya kawan-kawan yang di lapangan, yang di tingkat kecamatan bisa saling bersinergi sehingga apa yang kita harapkan dari kualitas kampung KB yang sudah ditetapkan itu bisa kita capai. Dan mungkin nanti sebagai perkenalan bagi kita, kami juga mengharapkan ada 2 orang ibu dari PLKB kami, dari Kecamatan Toma dan Hilimegai, bisa menyampaikan apa yang sudah diperbuat di lapangan. Tentunya kalau kita tadi cerita secara teori, akan terdengar membosankan, karena aplikasinya kita belum tahu di lapangan seperti apa. Maka kami harapkan nantinya dengan adanya penyajian dari kawan-kawan di lapangan apa yang sudah dilakukan, akan memberi atensi kepada Bapak Ibu supaya bisa bersinergi dengan kami, kita bergandengan tangan untuk pembangunan daerah kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai perkenalan kampung KB ini sendiri. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Demikian, ya hobu.
Baik, terima kasih pemaparan singkat dari Kepala Bidang P4 Dinas P2 KB P3A. Baik, selanjutnya sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Bidang tadi bahwa teori sudah Kabupaten Selatan lintas sektor, dan kita nantinya pendengar pemirsa RRI Selatan di mana saja Anda berada, kita akan mendengarkan seputar Kampung KB, di mana kita akan mendengarkan petugas lapangan atau disingkat dengan PLKB dari dua kecamatan yakni Hilimegai dan PLKB Toma. Kita dengarkan bersama. Selatan. Kampung KB atau Kampung Keluarga Berkualitas di Hilimagari ini dicanangkan tanggal 7 Agustus tahun 2017, dan di Kecamatan Toma ada 2 kampung KB yang terdahulu yang dicanangkan di 2017 dan 2018. Di 2023 ini ada 11 kampung KB dan tinggal 1 lagi desa yang belum menjadi kampung KB di Kecamatan Toma. Dan di sini ada struktur kepengurusan kelompok kerja kampung KB di Hilimagari, dan mereka ini adalah memang penduduk sana dan mereka mau untuk mengadakan perubahan kepada desa mereka di Hilimagari. Kependudukan, jumlah penduduk ada 812 jiwa, jumlah kepala keluarga 112, luas wilayah sekitar 300 km persegi, ketinggian 142 meter di atas permukaan laut, dan terdiri dari 2 dusun. Kelompok kegiatan yang ada di Kampung KB ini adalah BKB atau Bina Keluarga Balita, kedua BKR atau Bina Keluarga Remaja, BKL, Bina Keluarga Lansia, PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja, dan UPPKA, Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor. Di sini kami melakukan kegiatan yang terintegrasi dengan Posyandu, dan ini juga dihadiri oleh Puskesmas, dan ini dilakukan setiap tanggal 15 setiap bulannya. Ini kegiatan kami yang dihadiri oleh ibu-ibu yang punya bayi balita, dan di sana diadakan diukur tumbuh kembangnya, tumbuhnya seperti berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, dan dicatat di buku KIA. Perkembangannya secara kognitif, motorik, dan sosio-emosional yang sesuai umur dicatat di kartu kembang anak. Tapi kita di Nia Selatan ini masih minim sekali dengan ketersediaan kartu kembang anak. Di sini juga kami ikut serta untuk melakukan kelas ibu hamil karena ini adalah bagian dari Bina Keluarga Balita. Dan di kegiatan Bina Keluarga Remaja, ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga yang punya remaja di umur 10-24 tahun. Kami juga mengadakan pendekatan kepada keluarga-keluarga yang punya anak remaja. Di sini juga kami melakukan kegiatan PIKR dengan beranggotakan remaja-remaja itu sendiri. Dan kami juga mendekatkan diri juga kepada adik-adik yang termasuk remaja tadi. Ini mereka punya cita-cita, semua mereka punya cita-cita, dan saya secara pribadi turut mendukung untuk mereka mewujudkan cita-cita mereka. Dan di sini kami selalu mengingatkan kepada mereka untuk triad KRR atau 3 masalah dan resiko yang bisa dihadapi oleh remaja, yaitu seksualitas atau nikah muda, HIV/AIDS dengan melakukan seks bebas, dan narkoba. Di Bina Keluarga Lansia, kami melakukan kegiatan yang terintegrasi dengan Puskesmas, dalam hal ini Puskesmas Hilisatare, yaitu dengan melakukan penyuluhan, pemeriksaan kesehatan seperti pemeriksaan
kadar gula darah dan mengukur tekanan darah, dan juga ada senam lansia. Jadi masyarakat juga sangat senang ya dengan kegiatan ini, karena kita juga ingin agar lansia-lansia tersebut menjadi lansia tangguh dan tetap produktif. Nah, di sini kami juga melakukan kegiatan UPPKA, peningkatan pendapatan keluarga akseptor. Di sini kami mengajari mereka dengan memberikan sedikit bahan baku untuk membuat sabun cuci piring. Dan mereka antusias ya, jadi mereka mau ini juga menjadi sumber pendapatan keluarga. Di sini kami melakukan kegiatan menggunakan lahan di sekitar rumah, dan waktu itu kami juga ada memberikan bibit tanaman, tapi hasilnya kurang maksimal Bapak Ibu, karena kurangnya pengetahuan kami secara pribadi dan juga masyarakat untuk bercocok tanam secara modern. Ini kami juga waktu itu datang dari Dinas P2 KBP 3A ya, untuk memberikan support kepada masyarakat. Nah, selain itu kami juga punya namanya rumah data. Di rumah data ini semua data-data tentang desa itu ada di situ. Nah, di bulan Mei 2021 rumah data di Hilimagari ini menerima bantuan berupa personal komputer dan printer, dan fasilitas ini langsung diterima oleh ketua rumah dataku dan disaksikan oleh anggota rumah dataku juga. Di sini kami melakukan pengumpulan data untuk ketersediaan data di rumah dataku. Ini timnya. Ya. Dan di sini kami sangat memberikan apresiasi ya kepada Bapak Kepala Desa yang sangat antusias untuk mendukung kegiatan tersebut. Dan karena adanya rumah dataku di Desa Hilimagari, mereka mendapat kesempatan waktu itu untuk mengikuti kegiatan fasilitasi pendataan dan integrasi data di Kampung KB tahun 2022 yang dilakukan oleh BKKBN Perwakilan Sumatera Utara. Kesimpulannya, sudah terlaksananya kegiatan baik kelompok kerja atau Pokja dan kelompok kegiatan atau Poktan di Kampung Keluarga Berkualitas Hilimagari. Kami sangat mengharapkan OPD terkait bisa melakukan kegiatan yang terintegrasi di Kampung KB Hilimagari ini. Dan yang perlu mendapat penanganan cepat, salah satu penyebab stunting adalah sanitasi yang rendah, di mana hanya 10 dari 112 kepala keluarga yang punya jamban dan septic tank. Jadi ini kami mohon kepada Dinas PUPR untuk menjembatani penanganan masalah tersebut. Yang kedua, sebagian besar penduduk Kampung KB Hilimagari adalah petani. Tapi karena kurangnya pengetahuan bercocok tanam modern, maka penghasilan mereka belum bisa menutupi kebutuhan keluarga dan para petani, dan mereka membutuhkan bibit unggul seperti jagung, cabai, dan bibit sayuran. Yang ketiga, ada 65 keluarga risiko stunting, dan untuk menghindari terjadinya stunting, maka dibutuhkan upaya untuk meningkatkan gizi keluarga. Masyarakat membutuhkan bibit ikan dan pelatihan pemeliharaan ikan lele dalam ember, sekaligus tumpang sari dengan tanaman kangkung. Jadi kami mohon untuk kepada Dinas Ketahanan Pangan untuk merealisasi kegiatan ini. Dan ada 10 rumah yang tidak layak huni di Desa Hilimagari, mohon juga perhatian untuk Dinas Perumahan. Ada 97 keluarga yang tidak mampu yang belum mempunyai KIS atau Kartu Indonesia Sehat. Kami mohon Dinas Sosial untuk juga memberikan perhatian di Desa Hilimagari ini. Upaya yang dilakukan pemerintah melalui dana desa yaitu dengan mengadakan 14 unit WC leher angsa. Dan ini sudah diserahkan kepada keluarga penerima manfaat. Dan ini adalah kegiatan mereka untuk membuat septic tank.
di satu ada 4 rumah kalau saya tidak salah untuk 1 septic tank. Ini juga mereka sedang berkegiatan dan ini hasil akhirnya. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya Hobo. Di lapangan ya, dari petugas lapangan KB Keluarga Berencana di Kecamatan Toma, Desa Hili Magari, dan tentunya dari beberapa kondisi real lapangan yang telah disampaikan, ada beberapa stakeholder terkait yang diharapkan perlunya dukungan support kerjasama untuk dapat memberikan sebuah solusi atau kondisi yang ada di Desa Hili Magari, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan. Pendengar dan pemirsa RRI Nias Selatan di mana saja Anda berada, nantinya juga akan terus berlanjut. Kita akan mendengarkan pemaparan seputar Kampung KB, dan saat ini untuk petugas lapangan KB Hili Megai kita dengarkan bersama. Memperlihatkan kegiatan kami hanya sebagian besar dari lintas sektor saja, Pak. Karena pada dasarnya andil di dalam Kampung KB, namun belum begitu optimal. Mungkin dikarenakan letak geografis kita yang memang betul-betul di atas gunung. Ini perkenalkan Pak, ini Kampung KB Bawah Salo Odao di Kecamatan Hili Megai, Kabupaten Nias Selatan. Next, Kak. Sebelum saya menyampaikan apakah lintas sektornya, saya ulang kembali, Kampung KB berkualitas atau Kampung KB merupakan wilayah setingkat desa di mana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan dan pemberdayaan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat. Di sini yang kami ambil adalah keterkaitannya Pak, makanya tidak ada Kampung KB tanpa keterkaitan lintas sektor. Dan ruang lingkup kampung berkualitas itu terdiri dari kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, ketahanan keluarga, dan pemberdayaan keluarga, dan yang terakhir kegiatan lintas sektor. Terus Kak. Di sini kami cantumkan beberapa foto untuk pendataan kependudukan. Kenapa ini termasuk dalam data kependudukan? 1, pendataan keluarga baru. Di Kampung KB kami melakukan pendataan keluarga baru untuk menentukan berapa jumlah cakupan aseptor PUS untuk mengetahui tingkat kelahiran, penentuan tingkat kelahiran oleh Puskesmas, dan seberapa besar andil kami dalam program Bangga Kencana. Yang kedua, pendampingan dalam pelayanan aseptor. Di sini termasuk dari data kependudukan karena ada penekanan laju pertumbuhan penduduk. Lanjut Kak. Di sini kegiatan lintas sektor bersama Puskesmas Hili Megai. Di sini kami mengadakan kelas ibu hamil bersamaan dengan Puskesmas Hili Megai. Di sini kami saling keterkaitan. 1, Puskesmas mengadakan kelas ibu hamil baik dari segi kesehatannya, baik dari segi pengetahuannya, sementara kami di dalamnya termasuk dalam penyuluhan 1000 hari kehidupan dan perkenalan KB pasca bersalin. Yang kedua, interaksi posyandu atau yang bersamaan dengan bina keluarga balita.
Karena tidak akan terdiri bina keluarga balita ini, mungkin terdiri Bu, bisa berdiri sendiri, tapi kita memerlukan tenaga kesehatan untuk menentukan tumbuh kembang anak yang optimal. Di sini kami juga mengadakan kegiatan ketahanan keluarga. Ini kami didukung oleh pihak terkait desa dan pihak pertanian. Dan ini kegiatan rutinitas kami Bu, dalam setiap bulannya minimal 2 atau 3 kali, atau bahkan kadang waktu yang dibutuhkan untuk KIE, baik itu kepada ibu hamil, KIE kepada ibu bersalin, KIE kepada ibu balita. Ini juga kegiatan lintas sektor dalam rangka pencegahan stunting. Lintas sektor yang langsung didampingi oleh Bapak Kapus Hili Megai dan Bapak Sekcam Hili Megai beserta dengan aparatur desa dan bidan setempat. Dan di sampingnya juga ada pendampingan kader untuk kesehatan ibu hamil. Dan ini merupakan kegiatan rutinitas desa yang kami laksanakan bersama desa. Ini kami tidak berdiri sendiri Bu, untuk pemberian protein hewani pada balita dan ibu hamil, dan pemantauan tumbuh kembang balita di kelas bina keluarga balita. Dan di sini kami melaksanakan setiap bulannya bina keluarga lansia dan bina keluarga remaja. Sebenarnya yang ada juga sebagian yang bertanya, kalau bina keluarga lansia, lansianya yang kita bina. Sebenarnya bukan lansia yang kita bina, namun keluarga yang mempunyai lansia. Begitu juga dengan remaja, karena pendekatan emosi remaja lebih kuat kepada orang tua. Jadi keluarga yang kita bina, kalau untuk balita itu kita melaksanakan PIK-R. Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Dan semua kegiatan yang kami laksanakan di desa, kami kembalikan ke lintas sektor kecamatan sebagai Bapak Kepala Wilayah setempat, dan kami juga melakukan lokakarya untuk membangun lintas sektor yang berkelanjutan. Dan harapan kami dengan adanya kegiatan lintas sektor yang berkesinambungan di kampung berkualitas, kita wujudkan Indonesia maju. Terima kasih atas kesempatannya. Ya Hobu. Kita berikan dong dulu aplaus yang meriah buat ibu-ibu kita PLKB yang sudah bersusah-susah payah dalam melaksanakan tugas di lapangan. Tentu kami sangat apresiasi sekali buat ibu-ibu berdua. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kegiatan kita. Kita masuk pada ruang diskusi. Lintas Selatan di mana saja Anda berada, baru saja kita mendengarkan seputar Kampung KB, paparan langsung dari petugas lapangan keluarga berencana Hili Megai yang baru saja kita dengarkan bersama dengan Ibu Maswani, dan tadinya juga bersama petugas lapangan KB Hili Megai yakni Ibu Johana Turnip. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, saat ini nantinya acara ini juga akan berlanjut pada sesi diskusi. Namun untuk kesempatan siang hari ini kami menyita sedikit waktu dari Ibu Kadis P2 KBP 3 Kabupaten Nia Selatan, Ibu Swasti. Selamat siang Ibu Swasti. Kita setiap saatnya bertemu di program Dinas P2 KBP 3A ya Bu ya. Iya, biasa. Baik, Ibu, ini kegiatan saat ini yakni penguatan begitu ya, penguatan Kampung KB di wilayah Kabupaten Nia Selatan tahun 2023, tepatnya diadakan di ruang rapat Bapeda Kabupaten Nia Selatan. Nah, kita ingin bertanya nih Bu kepada Ibu Kadis P2 KBP 3K, apa yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan penguatan Kampung KB ini, Bu? Ya, baik, terima kasih Putra, pemirsa dan pendengar RRI yang berbahagia.
Dalam hal ini kami dari Dinas P2 KBP 3A tepatnya pada hari ini kita melaksanakan pertemuan penguatan Kampung KB di tingkat kabupaten ya Selatan. Kita ketahui bersama bahwasanya Kampung KB itu diistilahkan saat ini adalah keluarga berkualitas. Keluarga berkualitas. Nah, keluarga berkualitas yang diharapkan di kampung itu terdiri dari keluarga kecil yang mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera tentunya. Ini adalah dasar untuk kita nantinya meningkatkan fungsi di dalam keluarga yang ada di desa-desa. Dan tentunya diharapkan keluarga-keluarga yang ada di desa ya ini menjalankan amanah Presiden RI. Tepatnya 2015 Presiden RI Presiden Jokowi itu mencanangkan bahwasanya keluarga harus memiliki rencana yang baik dalam keluarga, berencana untuk menjadi keluarga yang berkualitas dan tentunya diharapkan memiliki dua anak, dua anak yang lebih sehat. Dan dimulai dari kelompok kecil di dalam masyarakat itu adalah keluarga ya. Kita ketahui kelompok kecil di dalam masyarakat adalah keluarga. Dan apabila kelompok-kelompok kecil ini menjadi keluarga-keluarga yang berkualitas, nantinya diharapkan ketika masuk di dalam kelompok besar yang namanya masyarakat, maka terbentuklah masyarakat yang tentunya berkualitas juga. Jadi diawali dari kelompok kecil, keluarga yang berkualitas, maka melalui pertemuan ini kami mau menyatukan persepsi, baik itu dengan seluruh lini program dan lini sektor, bahkan seluruh pengambil keputusan juga tidak ketinggalan mungkin mitra-mitra kerja kami untuk memberikan satu pemahaman bahwasanya Kampung KB ini adalah salah satu wujud konvergensi ya, saling berintegrasinya program-program yang ada di masyarakat. Maka dengan terbentuknya keluarga nanti yang berkualitas, diharapkan di dalam sasaran keluarga itu penguatan fungsi di dalam keluarga itu lebih detail ya, tentunya pendidikan di dalam keluarga lebih ditingkatkan, kemudian data ya, data identitas di dalam keluarga itu bisa dipenuhi ya, seperti perlindungan anak juga itu juga salah satu wujudnya, dan bahkan pengentasan dan percepatan penurunan stunting ini sangat didukung dengan adanya kampung keluarga berkualitas. Nah, di sini juga nanti kita mau sandingkan dengan dinas terkait yang lainnya seperti dinas PU dalam hal pembangunan sanitasi di masyarakat, juga dinas kesehatan terkait gerakan hidup sehat ya, bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat di dalam keluarga, bagaimana cara meningkatkannya, dan juga tidak ketinggalan bagaimana kehidupan sosial di dalam masyarakat itu, di dalam keluarga itu, sehingga muncullah karakter-karakter yang kuat di dalam satu keluarga yang nantinya kita harapkan ya di 2024 ya, generasi kita di Nia Selatan adalah generasi emas tahun 2024. Ya, itulah goal-goal kita. Baik. Nah, tadi disampaikan ada sebuah pencapaian yang sangat luar biasa juga ya untuk Kampung KB ini, semakin adanya peningkatan di wilayah Kabupaten Nia Selatan. Dan tadinya juga disampaikan kurang lebih ada 212 desa yang masih belum tercover menjadi Kampung KB. Nah, upaya-upaya apa yang dilakukan ke depan ini Bu untuk bisa goal? Baik, pemirsa dan pendengar RRI,
tadi saya juga menyampaikan di pembukaan acara ini bahwasanya Nia Selatan sudah lebih dari 50% masuk kategori Kampung KB. Namun masih ada 212 desa lagi yang belum. Nah, ini dibutuhkan sinergitas. Ya, bukan hanya Dinas P2KB P3A yang menggerakkan ini, kita harapkan seperti dari PMD, juga dari PU, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan untuk kita nantinya bisa mewujudkan 2024 seluruh desa se-Kabupaten Nia Selatan kita canangkan menjadi kampung KB, menjadi kampung keluarga berkualitas dengan cara ya adanya kerjasama mungkin data profile. Kita butuhkan karena syaratnya itu harus ada data profile setiap desa dan persyaratan yang lainnya yang terkait dengan supaya kita kategorikan kampung berkualitas. Dan memang sekarang berdasarkan instruksi Presiden itu tidak dibatasi lagi ya, karena Presiden berharap seluruh desa se-Indonesia itu menjadi kampung KB tepat di tahun 2024 ya, karena kita mau supaya pengentasan percepatan penurunan stunting ini juga bisa lebih dinamis sehingga semua lini sektor, lini program yang terkait bahu-membahu bergandengan tangan untuk mewujudkan percepatan penurunan stunting ini ya, mungkin salah satunya melalui program penguatan kampung keluarga berkualitas ini. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya Ibu Kadis P2KB P3K, Ibu Swasti, atas penjelasan yang sudah disampaikan terkait kegiatan kita, yakni penguatan kampung KB di wilayah Kabupaten Nia Selatan tahun 2023. Sukses selalu menyertai Ibu. Selamat bertugas. Terima kasih untuk waktu wawancara singkatnya Ibu. Ya. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, saat ini kami masih akan terus menyiarkan secara langsung kepada Anda pada pelaksanaan penguatan kampung KB tepatnya di tingkat Kabupaten Nia Selatan tahun 2023 ini. Dan saat ini juga kami akan menghadirkan satu petugas lapangan keluarga berencana yang mana PLKB Toma, Kecamatan Toma, Desa Hilimagari. Bersama kami saat ini sudah ada Ibu Johana Turnip ya. Selamat siang Ibu Johana. Ibu Johana tadi baru saja pemaparan begitu ya, seperti apa kondisi real di lapangan, khususnya di Kecamatan Toma, Desa Hilimagari yang merupakan sebagai kampung KB percontohan ya Bu ya. Banyak program-program yang sudah dilaksanakan, yang sudah dilakukan. Nah, kita ingin bertanya nih Bu Johana Turnip, seperti apa kesiapan ataupun strategi apa yang sudah dilakukan PLKB Toma sendiri dalam mengikuti pelaksanaan penguatan kampung KB di wilayah Ibu sendiri? Ya, terima kasih Pak. Jadi kesiapan saya sebagai PLKB Toma dalam pertemuan hari ini, tentunya saya mempersiapkan dari kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan selama ini di Kampung Keluarga Berkualitas Hilimagari. Di sana ada beberapa kelompok kegiatan, ada BKB, BKR, BKL, PIKR, dan UPPKA. Dan saya selalu melakukan KIE dalam kegiatan kelompok ini. Baik, Bu, kira-kira selama pelaksanaan dari penguatan atau penekanan angka stunting di wilayah Ibu sendiri begitu ya, untuk terkait dari penguatan kampung KB sendiri, adakah kendala-kendala yang dihadapi selama kondisi di lapangan Ibu? Iya, kalau mengenai masalah atau kendala tetap ada ya Pak ya, seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerima perubahan dalam pola hidup. Di sini mereka masih sulit untuk menjarangkan jumlah atau jarak anak mereka ya Pak, karena sebenarnya kita di KB ini adalah untuk mengembangkan program Banggang Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Nah, mungkin dari sisi pelaksanaan di lapangan begitu ya Bu ya, untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan, seperti apa antusias atau kesadaran masyarakat nih untuk memahami dari setiap program yang dilaksanakan? Pemahaman masyarakat, kesadaran mereka seperti apa Ibu melihat? Adakah antusias mereka untuk mendukung penuh program-program seperti ini atau bagaimana Ibu? Ya, sebenarnya kalau masyarakat ini antusias ya Pak.
terbukti ketika saya melakukan KIE, mereka hadir dan di sana juga selalu saya melakukan kegiatan rutin dan kami juga melakukan kegiatan terintegrasi dengan Puskesmas Hilisatare dan kami pernah Pak memberikan bantuan berupa bibit tanaman seperti cabai dan sayur-sayuran kepada mereka, tapi tidak banyak hasilnya Pak, begitu. Tidak banyak hasil dikarenakan apa ini Ibu? Karena kurang pengetahuan masyarakat tentang bercocok tanam secara modern Pak. Berarti perlunya pendampingan lagi nih Bu ya, betul. Perlunya pendampingan begitu supaya mereka bisa tahu apa yang harus dilakukan ya ketika sesuatu program ini berlangsung begitu ya Bu ya. Nah yang terakhir nih Bu, apa yang menjadi pesan dan harapan nih Bu terkait pada pelaksanaan kegiatan hari ini yakni penguatan Kampung KB di wilayah Kabupaten Selatan tahun 2023 yang menjadi Kecamatan Toma, PLKB-nya juga merupakan sebuah kampung KB percontohan. Apa yang menjadi pesan dan harapannya Ibu? Ya, harapan saya Pak selalu ada kerjasama dari lintas sektor ya. Karena dengan adanya kegiatan lintas sektor ini yang berkesinambungan di Kampung KB, mari kita wujudkan keluarga berkualitas untuk mendukung Indonesia maju. Begitu Pak. Oke baik, terima kasih Ibu Johana Tunip yang sudah hadir bersama kami di kesempatan wawancara singkat ini. Sukses selalu dan sehat selalu Ibu. Semoga apa yang menjadi program-program di tempat Ibu, di wilayah Ibu semoga semakin lebih berkembang lagi dan masyarakat juga lebih memahami lagi apa yang menjadi maksud dan tujuan dari setiap program yang dilaksanakan. Sukses selalu Ibu, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, Pak. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, demikian siaran reportase tim siaran luar RRI Nia Selatan bersama saya reporter Putra Zebua dan tim teknisi operator Theo Arta, Otomosa Dedehia, Keisan Rizka, Samuel Hia, dan juga penanggung jawab koordinator SPRRI Nia Selatan Indra Jaya Zenrate telah menghadirkan untuk Anda siaran reportase kerjasama dengan Dinas P2 KBP 3 Kabupaten Nia Selatan. Tepatnya hari ini Kamis tanggal 10 Agustus 2023 di ruang rapat Bapeda Kabupaten Nia Selatan dalam acara pertemuan penguatan Kampung KB tingkat Kabupaten Nia Selatan lintas sektor. Semoga apa yang kami hadirkan untuk Anda dan apa yang kita dengarkan bersama semoga dapat bermanfaat dan mari kita sukseskan apa yang menjadi program-program pemerintah saat ini dalam penanganan angka stunting dan juga dalam mensukseskan KB di tingkat Kabupaten Nia Selatan. Dan saat ini masih akan terus berlanjut kegiatan ini yakni diskusi tanya jawab bersama dengan dinas-dinas terkait dan peserta yang menghadiri rapat ini. Namun saat ini pendengar kami tidak dapat menyiarkan secara langsung atau secara menyeluruh dari kegiatan ini karena setelah diskusi ini juga nantinya akan diakhiri kegiatan pertemuan penguatan Kampung KB tingkat Kabupaten Nia Selatan lintas sektor. Baik, saya Putra Zebua pamit undur diri pada siaran reportase untuk hari ini. Sampai jumpa pada program siaran reportase lanjutan bersama dengan Dinas P2 KBP 3 Kabupaten Nia Selatan. Selamat siang, sampai jumpa. Yahoo. Gerakan cerdas memilih. Pemilu sebentar lagi loh. Yuk jadi pemilih cerdas, ikutan Gerakan Cerdas Memilih. Dengar dan saksikan GCM Show yang bakal kasih kamu banyak sekali informasi tentang pemilu. Bareng narasumber dari KPU, Bawaslu, Polri, KPI, DPR RI dan juga budayawan. Dimeriahkan oleh Marcella Tahitu, Geisha, Indra Sinaga, Rimar, Jemimah, Rifki Halif, Adlani Rambe dan Tisha. Rabu 31 Mei 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM Jakarta, RRI Net dan di Relay Pro 1 FM seluruh Indonesia. Gerakan Cerdas Memilih menuju pemilih cerdas. Gerakan cerdas memilih. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi.
Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi. Menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly.